Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-299 sekarang telah rilis. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, kita memang sudah melihat ketika Magicula berhasil membatalkan mode Spirit Dive milik Noel. Namun waktu itu kita masih belum tahu tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Magicula kenapa dia bisa membatalkan mode Spirit Dive milik Noel. Lantaran setelah Spirit Dive Noel dibatalkan, manga Black Clover chapter ke-298 memang harus berakhir. Akan tetapi kalian tidak perlu bingung ataupun bertanya-tanya lagi mengenai masalah yang satu ini. Sebab di manga Black Clover chapter ke-299, Yuki Tabata Sensei telah memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang telah dilakukan oleh Magicula pada chapter yang lalu tersebut. Dan ternyata sihir yang dapat membatalkan mode Spirit Dive ini adalah teknik yang bernama Decaying Ward. Untuk sekarang memang belum terlalu banyak yang dapat kita ketahui mengenai teknik yang bernama Decaying Ward ini. Namun yang jelas menurut Magicula, karena sekarang Decaying Ward sudah menyebar ke seluruh area di sekitarnya, jadi menurutnya tidak akan ada orang yang bakal datang untuk menolong atau menyelamatkan Noel. Bahkan menurutnya meskipun ada orang yang datang, tidak ada yang akan bisa mereka lakukan. Itu artinya dengan teknik ini Magicula dapat membuat semua orang yang masuk ke dalam lingkup area yang telah terpapar oleh Decaying Ward akan menjadi melemah atau kehilangan sebagian besar kekuatan sihirnya. Seperti apa yang terjadi pada Noel yang kehilangan mode Spirit Dive-nya. Jadi harapan saya tentang adanya orang yang akan datang menolong Noel akan sulit terjadi kalau teknik yang bernama Decaying Ward sebelumnya tidak dihapuskan terlebih dulu. Padahal saya sangat berharap kalau yang bakal datang menolong Noel adalah Nozel. Lantaran kalau Nozel yang datang, maka kita akan bisa melihat perjuangan kakak beradik Nozel serta Noel untuk membalas dendam atas kematian ibunya yang disebabkan oleh sihir kutukan milik Magicula. Sebagai seorang iblis yang suka menjadikan manusia sebagai mainan, terlihat jelas kalau di chapter ini Magicula sangat bahagia setelah melihat Noel yang tidak berdaya. Oleh sebab itu, karena merasa sudah pasti akan menang, dia mengatakan kepada Noel kalau sekaranglah waktunya untuk menyerah. Tapi meski begitu, tentunya kata menyerah tidak akan pernah ada dalam benak ataupun kamus milik Noel. Hal itu bisa kita lihat dari raut muka yang ditunjukkan Noel ketika mendengar kata-kata Magicula. Sedangkan di sisi lain, gajah yang sebelumnya perutnya telah tertusuk oleh tangan Loro Pesica rupanya masih bisa bertahan hidup. Yang hal itu sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan. Karena bagaimanapun gajah adalah seorang penjaga roh terkuat dari kerajaan Heart. Dan meskipun mendapat luka yang amat parah, dia tidak akan langsung tewas begitu saja. Tapi yang menarik dari diperlihatkannya gajah yang masih bisa bertahan ini ialah mengenai keputusan yang setelah itu ia ambil. Soalnya meski sudah berada di jarak yang begitu dekat, gajah malah tidak berusaha menyerang Loro Pesica. Sebab dia lebih memilih menggunakan teknik yang dapat membuat Loro Pesica lumpuh selama beberapa detik ke depan. Dan alasannya sudah sangat jelas, karena gajah tidak ingin tangannya ia gunakan untuk melukai Loro Pesica. Walaupun saat ini Loro Pesica tengah berada di dalam kendali Magicula. Di chapter ini bisa dikatakan hampir semua ceritanya hanya menceritakan tentang gajah serta Loro Pesica. Mulai dari keputusan yang diambil gajah dulu untuk menjadi penjaga roh penyerang terkuat dari kerajaan Heart, sampai penyesalannya karena tidak bisa melindungi ratunya dari dua serangan yang dilancarkan oleh Vanica. Bahkan bukan cuma itu saja, di chapter ini pula kita juga bisa melihat kisah masa lalu di mana ketika Loro Pesica pertama kali mendapat kutukan dari Magicula. Dan karena merasa bersalah lantaran tidak bisa menjadi penjaga roh yang dapat melindungi ratunya, gajah meminta maaf dengan mengatakan kepada Loro Pesica dengan bersujud kalau bahwasanya dia tidak cocok menjadi penjaga roh. Namun karena Loro Pesica pada dasarnya adalah seorang yang sangat baik hati, tentunya dia sama sekali tidak mempermasalahkan tentang dirinya yang terkena kutukan. Malahan dia berbalik mengucapkan terima kasih kepada gajah. Karena menurut Loro Pesica, berkat gajahlah semua orang di kerajaan Heart bisa berhasil selamat. Dan kalau mengenai dirinya yang terkena kutukan, menurut Loro Pesica hal itu tidaklah terlalu penting baginya.
Bisa dibilang kebaikan hati yang dimiliki oleh Loro Pesica tidak terlalu cocok sebagai seorang ratu. Akan tetapi hal itu tidak terlalu buruk juga, karena berkat kebaikan hatinya kerajaan Heart bisa menjadi damai dan rakyatnya sangat bahagia. Bahkan mungkin bisa dibilang Loro Pesica telah menjadi ratu yang paling banyak dicintai oleh warganya di dalam cerita Black Clover. Sangat berbanding kebalik dengan Raja Kira dari kerajaan Clover yang sama sekali tidak memiliki pamor di hadapan para rakyatnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari cengkraman Loro Pesica, gajah di dalam hatinya kembali mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak cocok untuk menjadi seorang penjaga roh. Alasannya karena keinginannya melindungi Loro Pesica jauh lebih besar daripada untuk melindungi negerinya sendiri. Padahal seharusnya tugas paling penting yang harus diutamakan oleh seorang penjaga roh adalah tentang keselamatan negerinya. Sedangkan gajah malah lebih mementingkan Loro Pesica. Makanya dia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak cocok menjadi penjaga roh karena lebih mementingkan ratunya daripada negerinya sendiri. Dan saya rasa apa yang dipikirkan oleh gajah ini sangat masuk akal sekali. Sebab pastinya dia akan lebih memilih menyelamatkan orang yang dia cintai terlebih dulu, walaupun dirinya harus berpaling dari negerinya sendiri. Oleh sebab itu di chapter ini meski dia sudah terluka sangat parah, gajah masih sangat yakin kalau dirinya tidak akan mati oleh luka yang ditorehkan oleh Loro Pesica. Dan dia akhirnya juga mengambil keputusan yang sangat ekstrim untuk mengubah setiap daya hidupnya yang tersisa menjadi sihir, supaya bisa membinasakan Magicula yang telah menyebabkan semua kejadian ini. Dan keputusan yang diambil gajah ini selain agar membuat Loro Pesica nantinya tidak merasa bersalah karena telah melukainya, juga supaya dirinya dapat menyelamatkan orang yang ia cintai. Keputusan yang diambil oleh gajah memang bisa dibilang sangat ekstrim sekali, lantaran serangan yang dia lancarkan kali ini akan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi keputusan gajah sudah sangat bulat, sebab dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Loro Pesica walaupun dirinya harus kehilangan nyawa sekalipun. Dan mengejutkannya, serangan yang dilancarkan gajah dengan mempertaruhkan semua daya hidupnya ini berhasil melukai Magicula. Padahal saat ini area di sekitar Magicula telah terpapar oleh sihir Decaying Ward yang dapat membatalkan Spirit Death milik Noel. Yang seharusnya teknik itu juga akan dapat melemahkan ataupun menghapuskan sihir milik gajah. Makanya tidak heran saat terkena serangan sihir dari gajah, Magicula terkejut. Soalnya dia sama sekali tidak menyangka kalau teknik Decaying Ward-nya tidak dapat menghapuskan serangan dari gajah. Memang benar untuk sekarang masih belum terlalu jelas kenapa teknik Decaying Ward tidak bisa menghapuskan sihir milik gajah. Namun kalau menurut saya ada dua kemungkinan mengenai masalah ini. Yang pertama karena serangan sihir gajah jauh lebih kuat dari teknik Decaying Ward. Makanya Decaying Ward tidak bisa menghapuskannya. Sedangkan yang kedua karena serangan sihir gajah ini berasal dari seluruh daya hidup yang ia miliki. Yang daya hidup gajah itu bisa saja menjadi kelemahan dari teknik Decaying Ward yang dimiliki oleh Magicula. Kalau menurut kalian kenapakah teknik Decaying Ward tidak bisa menghapuskan sihir milik gajah? Kalau memiliki pendapat silahkan tuliskan hal itu pada kolom komentar ya. Serangan yang dilancarkan gajah dengan seluruh daya hidupnya yang dia miliki memang telah berhasil mengenai Magicula dengan sangat telak. Bahkan serangan itu sampai berhasil menembus medan Decaying Ward serta dinding kastil kerajaan Spade. Dan melihat kesempatan yang dibuat oleh gajah meskipun sekarang dalam kondisi lemah, Noel langsung mengambil tindakan dan berlari untuk berusaha menyerang jantung milik Magicula yang sudah terekspos. Akan tetapi sebelum berhasil melancarkan serangan, Noel malah dibuat terkejut. Karena dia melihat gajah yang sudah diambang kematian dengan tubuh penuh luka. Namun sepertinya bukan cuma karena melihat gajah yang sudah diambang kematian dengan berdiri ini saja yang membuat Noel terkejut. Melainkan karena sepertinya dia juga melihat kalau Magicula sebenarnya masih tidak apa-apa. Sebab walau tidak terlihat dengan jelas memang ada sosok siluet yang ada di dalam tumpukan debu yang berhamburan di depan gajah. Untuk sekarang memang belum dapat diketahui apakah gajah nantinya akan berhasil selamat apa tidak setelah dia menggunakan seluruh daya hidupnya untuk menyerang Magicula. Tapi yang pasti serangan yang amat dahsyat itu rupanya belum bisa mengalahkan Magicula. Dan karena mendapat serangan dari gajah itu malah ada kemungkinan kalau wujud Magicula akan semakin bertambah sempurna. Soalnya bisa saja Vanica malah tewas akibat terkena sihir dari gajah.
Karena seperti yang kalian tahu sendiri, alasan kenapa wujud Magicula belum sempurna karena sekarang Vanica masih dalam keadaan sekarat sedangkan Loro Pesica juga masih hidup. Dan jikalau Vanica sampai tewas, bisa saja Magicula malah menjadi semakin kuat karena wujudnya semakin sempurna. Kira-kira apakah benar Vanica sudah tewas? Dan benarkah wujud Magicula menjadi semakin sempurna? Kalau benar, mungkinkah Magicula akan memiliki wujud baru? Ya, siapa yang tahu? Karena memang di akhir chapter ini setelah gajah melancarkan serangannya, yang bisa kita lihat cuma adanya gambar siluet Magicula di dalam tumpukan debu yang masihlah belum terlihat jelas. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-299 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.